warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Para pemirsa, sahabat-sahabat dan teman setia WFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita panjatkan senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan anugerah karunia, kenikmatan kepada kita semua. Termasuk musibah merupakan nikmat bagi hamba Allah yang beriman. Nikmat yang mengingatkan kita akan betapa lemahnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karena dengan adanya musibah ini kita terus-menerus memperbanyak amal, meningkatkan kualitas ibadah, memperpendek angan-angan, kemudian membangkitkan kita dari kelalaian, menyadarkan kita dari kelalaian selama hidup kita. Ketika kita mendapatkan kenikmatan sering membuat kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya musibah ini, subhanallah, kita jadi bergerak untuk apa? Memperbanyak bekal menuju kampung akhirat, tempat kembali kita yang kekal dan abadi. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya dan keluarganya dari masa beliau hingga akhir zaman. Sudah 20 hari kita menjalani ibadah Ramadan, subhanallah. Nikmat Ramadan di tengah musibah. Begitu banyak hikmahnya yang kita petik. Sehingga Ramadan kali ini insya Allah akan menjadi Ramadan yang terbaik dan penuh dengan kenangan indah, sekaligus memaksimalkan ibadah di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim meriwayatkan sekurang-kurangnya ada 3 riwayat. Yang pertama dari Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Imam Mujahid dengan sanadnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu waktu beliau memberikan nasihat bujangan kepada para sahabatnya. Dan di antara nasihat bujangan beliau menyebut ada seorang laki-laki Bani Israel yang dia memanggul senjata selama 1000 bulan dalam perjuangan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat kaum muslimin terkagum-kagum. Mereka takjub dengan kehebatan laki-laki tersebut. Dan mereka membayangkan bagaimana pahalanya yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, memanggul senjata, berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Tidak ada putus-putusnya. Subhanallah. Maka lalu pada saat mereka membayangkan betapa besar pahala yang didapat oleh hamba ini dari Bani Israel ini, subhanallah, maka Jibril datang membawa surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu maksud daripada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr itu adalah bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan yang digunakan oleh laki-laki Bani Israel itu mengangkat senjata di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar adalah karunia dari Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka dengan ibadah di malam Al-Qadar itu pahalanya jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih berlipat ganda daripada pahala jihad
seorang laki-laki Bani Israel selama 1000 bulan. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ya, dari Ibnu Jarir radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Jarir penulis tafsir, ya, Al-Jami', ya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Beliau meriwayatkan dan juga dari jalur Imam Mujahid bahwasanya Imam Mujahid ini berkata, bahwasanya ada di kalangan Bani Israel yang mana ada seorang laki-laki yang senantiasa qiyamul lail, ya, beribadah di malam hari sampai subuh. Kemudian dia berjuang, ya, memerangi musuh Allah di siang hari sampai sore hari. Dan dia lakukan itu selama 1000 bulan. Maka Allah turunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya qiyam di malam yang mulia itu, Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran, itu lebih baik, lebih mulia, lebih indah, lebih utama daripada amal laki-laki tersebut. Subhanallah. Demikian pula satu riwayat lagi dari Imam Ibnu Abi Hatim yang berasal dari jalur Ali bin Urwah. Dia mengatakan Rasulullah SAW pada satu hari menyebut ada 4 orang dari kalangan Bani Israel. Abadullah 80 sanah lam ya'suhu tarfata ainin. Mereka semua 4 laki-laki ini menyembah Allah Ta'ala 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, dalam satu kedipan mata pun tidak pernah bermaksiat selama 80 tahun. Allahu Akbar. Fadzakar, kemudian Rasulullah menyebutkan siapa di antara 4 orang laki-laki ini? Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hazkiel, dan Yusha bin Nun. Maka apa yang terjadi? Para sahabat Rasulullah SAW mengagumi, ya, mereka terkagum-kagum dan takjub dengan ibadahnya 4 orang saleh dari kalangan Bani Israel tersebut. Lalu Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula inna fari 80 sanah lam ya'su tarfat aidin." Ya, umatmu terkagum-kagum dengan ibadahnya, ya, laki-laki tersebut. Selama 80 tahun mereka tidak bermaksiat kepada Allah walaupun sekedipan mata. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril ini, faqad anzalallahu khairan min dzalik. Ada yang lebih istimewa, ada yang lebih baik daripada ibadah mereka itu. Yaitu apa? Ayat ini Allah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, sampai akhir ayat. Maka inilah, kata Jibril, yang lebih utama daripada ibadah yang dikagumi oleh engkau dan umatmu. Maka Nabi SAW, ya, menunjukkan wajah gembira. Wajah beliau berseri-seri, ya, dan orang-orang bersama beliau juga berseri-seri. Tanda Nabi dan para sahabatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang luar biasa ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nuzulul Quran erat kaitannya dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa malam ini disebut dengan malam Al-Qadar? Apa rahasianya? Mengapa disebut malam ini disebut dengan Lailatul Qadar? Subhanallah, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, karena pada malam itulah malaikat, ya, atas perintah Allah Ta'ala mencatatkan aqdar, takdir manusia untuk 1 tahun. Wal arzaq, dan rezeki manusia. Wal ajal, dan kapan batas waktu ajal kematian manusia pada tahun tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, di malam tersebut
telah diputuskan seluruh perkara yang bijaksana. Ya, itu rahasia. Kenapa malam tersebut disebut dengan Lailatul Qadar? Malam keputusan, malam Al-Qadar, malam ditetapkannya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluknya. Ada juga yang berpendapat summiyat Lailatul Qadar li'izami qadariha wa syarafiha. Dinamakan Lailatul Qadar yaitu berasal dari kata qadar, artinya mulia, yaitu karena kemuliaannya dan keutamaan malam tersebut, di mana Allah menyebutnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Dan kemuliaan malam itu disebabkan apa? Karena turunnya Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Tentang keutamaan Lailatul Qadar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sangat jelas ya, bagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang qiyam, salat, ya, qama, Rasulullah tidak mengatakan man soma Ramadan itu pada siang hari, tapi di malam qadar ini Rasulullah mengatakan man qama, siapa yang menegakkan, yang betul-betul malamnya itu diisi dengan apa? Ya, dengan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Qama Lailatul Qadar. Siapa yang qiyam di malam qadar itu dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah, pahala dari Allah Ta'ala, maka sungguh telah diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah Rasulullah SAW memerintahkan kita, umatnya ya. Apa perintah Nabi SAW kepada kita? Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan ya. Carilah, ini perintah Nabi, cari. Jangan kita diam, jangan kita berpangku tangan, kita harus berikhtiar, berusaha keras. Carilah ya, Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ya. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan Ramadan, terbatas ya, hanya di Ramadan. Dan lebih spesifik lagi, terbatas di 10 hari di bulan Ramadan. Dan lebih spesifik lagi, ada di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Dan Nabi tidak menyebutkan spesifik tanggal atau malam tertentu ya. Subhanallah ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan optimal untuk menyambut 10 malam terakhir Ramadan ini, karena ini perintah Rasulullah langsung ya. Kalau kita beribadah secara umum di bulan Ramadan, kita sudah tahu fadilahnya, keutamaannya ya. Keutamaan beribadah dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang fardu menjadi 70 kali lipat, yang sunnah pahala sama dengan yang fardu. Pintu-pintu surga semua dibuka oleh Allah lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan di dalamnya Allah membebaskan banyak sekali hamba Allah dari siksa api neraka, dan itu Allah catat di setiap malam di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menggapai Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah? Pertama, bersihkan hati kita ya, bersihkan hati kita, jangan ada ya iri, dendam, hasad, suuzon, ghibah ya, kemudian tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain ya. Apalagi sampai menghina, melecehkan, merendahkan sesama kaum muslimin, umatnya Rasulullah SAW. Tidak boleh. Karena pernah Nabi SAW ya, hendak menyampaikan kabar kepada para sahabatnya
tentang malam Lailatul Qadar. Persisnya kapan? Nah, ketika Jibril mengabarkan, lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan para sahabatnya kabar gembira ini. Wahai para sahabatku, ketahuilah Jibril telah datang kepadaku mengabarkan malam ini adalah malam, ya, akan ada malam ini istimewa, Lailatul Qadar. Ya, siapkan diri kalian menyambut malam ini. Jibril sudah berniat untuk menyampaikan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Tetapi kemudian fatalaha rajulani, ya, ada dua orang sahabat Nabi di saat itu yang berselisih, ya, yang bertengkar. Sehingga menyebabkan apa? Jibril tidak jadi menyampaikan kabar gembira tentang kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar itu secara khusus. Subhanallah. Ini kenapa? Tidak boleh ada persengketaan, tidak boleh ada iri, tidak boleh ada hasad, ya, dalam diri kita. Ini yang menyebabkan kita jauh dari keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Mari kita mintakan keridhaan kedua orang tua kita. Ya, anak minta keridhaan orang tua. Orang tua minta keridhaan anak untuk menyambut Lailatul Qadar. Ya, suami dan istri harus saling memberikan keridhaannya, bersihkan hatinya, ya, dari segala macam keburukan-keburukan, prasangka-prasangka, ya, dari noda dan dosa, agar kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Teman dengan temannya harus juga saling memberikan keridhaan agar kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Ya. Dengan doa yang istimewa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, diajarkan kepada istri terkasih, istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan di malam Lailatul Qadar?" Maka jawab Nabi SAW, "Bacalah olehmu doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah yang maha mengampuni dosa, yang maha memaafkan dosa, maka ampunilah dosa-dosaku, karena Engkau suka memaafkan dan mengampuni dosa-dosa hamba. Subhanallah. Ya, kenapa kita tidak minta hal-hal yang lain? Ya, minta agar kita diberikan harta, rezeki yang bisa kita gunakan untuk ibadah. Kita minta anak yang saleh, kita minta keluarga yang saleh, kita minta macam-macam ya untuk kebaikan kita dunia akhirat. Boleh, silahkan. Tetapi doa yang paling utama dan harus paling banyak kita ucapkan di 10 malam terakhir Ramadan adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kenapa? Memohon pengampunan dosa ini menjadi doa yang paling inti, paling utama, yang harus banyak kita ucapkan, kita lantunkan kepada Allah. Karena inilah pangkal kebahagiaan seorang hamba. Ketika Allah memaafkan dosa-dosa kita, ya, ketika Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, itulah pangkal kebahagiaan yang hakiki, modal kebaikan bagi kita, modal seluruh kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Ya, bagaimana kita mau beribadah dengan tenang, dengan tumaknina, dengan istiqamah, mengharapkan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, kalau banyak dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, yang dibawa oleh seluruh anggota tubuh kita ini. Ya, maka ini permohonan yang paling utama kita minta di malam Lailatul Qadar, di malam 10 malam terakhir ini, yaitu minta pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauhi perbuatan yang haram. Ya, jauhi perbuatan yang haram. Ittaqil maharim, kata Nabi SAW. Takun a'badan nas. Niscaya engkau akan menjadi hamba yang paling banyak beribadah kepada Allah.
Dengan cara apa? Jauhi perbuatan-perbuatan yang haram, saudara. Ya. Kemudian yang keempat, perbaharuilah taubat. Ya. Mari kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak taubat. Ya, di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Ayo. Mohon ampun kepada Allah. Taubatlah kepada Allah atas dosa-dosa kita, atas kekurangan-kekurangan, kekhilafan diri kita. Ya. Dosa anak kepada orang tua banyak. Dosa anak kepada orang tua sama banyaknya. Dosa suami kepada istri banyak. Dosa istri kepada suaminya banyak. Dosa antar teman, antar sahabat. Kita banyak bermaksiat dan melanggar hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertobat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, agar kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, amal yang terbaik di 10 malam yang terakhir bulan suci Ramadan ini, kata Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, adalah ya, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur karangan Imam As-Suyuti, ya, amal Lailatul Qadar yang paling baik adalah sedekah dan salat qiyamul lail. Ya, apalagi zakat sudah masuk. Kalau tidak bisa bayar zakat, cukup dengan sedekah. Sedekah dan salat qiyamul lail di malam 10 terakhir itu amal yang paling istimewa. Ya. Yang pahalanya lebih baik daripada sedekah dan salat malam selama 1000 bulan. Dan tentu saja amalan yang ketiga, ya, 3 besar dari amal soleh di bulan atau di malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir ini adalah yaitu dengan kita memperbanyak tilawatil Quran. Kenapa? Karena Nabi SAW ya, diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala ini di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini, saudara yang dirahmati Allah, dia menjadi malam yang mulia, ya, malam yang paling mulia, ya, dalam 1 tahun. Tidak ada malam yang melebihi kemuliaan Lailatul Qadar. Tidak ada. Dalam 1 tahun itu hanya Lailatul Qadar. Inilah rajanya, inilah puncaknya kebaikan malam dalam 1 tahun. Kenapa dia diutamakan, diistimewakan, dimuliakan oleh Allah? Karena di malam itu Allah turunkan petunjuknya kepada manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka amal yang terbaik 3 di 10 malam terakhir Ramadan. Banyak baca Quran, kalau bisa mengkhatamkan Quran, ya. Yang kedua, perbanyak sedekah, ya. Yang ketiga, perbanyak qiyamul lail, salat malam, saudara. Dan sekarang, ya, kita dianjurkan untuk beriktikaf, ya, iktikaf. Iktikaf di bulan Ramadan ini khusus spesial, itu 10 malam terakhir. Bagaimana Pak Ustadz kalau dalam keadaan pandemi? Kita iktikaf di rumah. Ya. Ketika kita berada di zona merah, seluruh wilayah PSBB misalnya, maka seluruh wilayah di zona tersebut itu adalah zona merah. Maka jadikanlah tempat khusus di rumah kita, di ruang kita, ya, yang di situ tidak boleh, ya, ada najis, kotoran, ya, itu senantiasa dibersihkan, khusus untuk jadi tempat kita musallal bait. Itu disebutkan sebagai tempat sholat di rumah khusus. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang sahabat yang memiliki uzur, ya, minta izin para Rasulullah agar dia, ya, membuat musalla di dalam rumahnya, musalla bait. Ya. Dia tidak bisa pergi ke masjid, terhalang oleh uzur. Dan kita pada saat pandemi, walaupun kita tidak cacat, walaupun kita tidak, ya, kekurangan secara fisik kita sehat, tetapi ada bahaya, ancaman, penularan virus dan wabah di luar sana, sehingga kita terhalang untuk beribadah ke masjid. Maka jadikanlah musalla di dalam rumah kita ini sebagai tempat kita i'tikaf, menghidupkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sama niatnya, sama ibadahnya,
sama pahalanya insya Allah di bulan suci Ramadan, yaitu dengan apa? Dengan membangunkan keluarga kita, dengan menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan banyak baca Quran di tempat itu, dan banyak bersedekah, ya, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hidupkan 10 malamnya terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal terbaik. Subhanallah. Agar apa? Agar kita mendapatkan, ya, pahala trofi yang paling indah, paling utama, yaitu mendapatkan al-itqu minan nar, pembebasan dari siksa api neraka, dan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, yang mana ibadah di malam itu melebihi pahalanya, lebih hebat, lebih jauh lebih hebat daripada ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan, saudara. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, ya, senantiasa kita dijaga oleh Allah, hati kita, keistiqomahan kita dalam ibadah, nikmat istiqomah dalam beribadah ini, saudara. Insya Allah sampai akhir Ramadan Allah takdirkan kita dapat menjumpai dan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, udah banyak lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham Al-Quran, dan saking banyaknya antum akan bingung. Insya Allah antum gak akan lagi bingung, karena ada orang yang sangat piawai dari situ. Al-Fahmu Institute yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, udah pas dah, Ustadz Fahmi Salim, cucu daripada pahlawan negara kita, dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institute. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institute adanya di Jakarta Barat, jadi kita nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan anak sangat mendukung, dan anak insya Allah anak akan terlibat di situ. Ingat nomor rekening yang ini, catat baik-baik, dan kesanalah kita menyalurkan infak, sedekah, dan perjuangan, dan akan menjadi amal jariah antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antum udah wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik antum. Buya Hamka pernah bersyair cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, amal nan baik, budi nan baik dikenang jua. Di Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute. Allahu Akbar. Assalamualaikum.